Hadirnya kebun di sini memberikan pengalaman nyata sehingga mereka memiliki kompetensi tentang budidaya yang bisa mereka lakukan di akhir kemudian. Kompeten satu bidang tanaman saja sudah cukup. Banyak anak-anak yang mengatakan, "Pak, saya masuk pertanian tapi tidak punya lahan." Tidak usah bingung. Yang penting kamu punya kompetensi di bidang pertanian. Lahan luas. Banyak yang punya lahan tetapi tidak punya SDM. Maka hak kalian untuk masuk ke sana. Anggap saja sekolah di pertanian adalah jalan untuk sukses mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Usep Munawar, Ketua Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura di SMK Negeri 1 Pacet yang membidangi khusus di bidang pertanian. Kita bisa melihat-lihat apa saja kegiatan yang ada di ATPH, anak-anak yang lagi praktek di bidang pertanian, ada yang di greenhouse, ada yang nanti di open field, bisa kita lihat bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kegiatan anak yang mulai dari tempat pembibitan, nanti akan sampai ke tempatnya panen mereka. Seperti apa, bahkan ke tempat pemasaran. Seperti itu, mari kita lihat sama-sama. Coba kita lihat tempat pembibitan atau aktivitas mereka di tempat pembibitan. Kita coba tanya-tanya lagi apa saja mereka di sini. Halo, selamat pagi. Lagi apa? Penyiraman, Pak. Penyiraman. Pemeliharaan tanaman apa yang kalian tanam? Semangka. Semangka. Udah berapa hari? Bisa 2 minggu. 2 minggu. Untuk ditanam di mana? Di GH7. Di GH7, ya. Pertanian di SMK N1 Pacet, sejak awal berdirinya SMK Pacet itu dari 2003 sampai sekarang. Dirintis mulai dari tidak punya lahan sampai punya lahan, kemudian kita punya greenhouse. Greenhouse berdiri dari tahun 2013. Tetapi kalau dulu pertaniannya open field, tidak beda dengan petani-petani di sekitar sini. Anak-anak hari ini kita akan melakukan persemaian ya. Di lokasi pembibit ini akan kita semai adalah benih paprika. Kita gunakan adalah arang sekam. Kenapa arang sekam? Karena arang sekam sudah dianggap steril karena melalui pembakaran ya. Bakteri dan yang lainnya sudah mati. Nah, caranya tadi ini media kita penuhkan di atas tray. Setelah itu lanjut dengan penyiraman. Jenuhkan ini dengan air
dijenuhkan. Semuanya dijenuhkan. Setelah jenuh, baru masukkan ke lubang tanam. Nah, gitu ya. Kemudian tutup. Silakan lakukan dari awal pengisian dulu tray dengan sekam bakar. Silakan lakukan. Berdirinya ATPH bareng dengan berdirinya SMK N1 Pacet dari 2003 itu. Nah, cuma untuk pertanian modern dimulai dari 2009. Walaupun dengan greenhouse-nya dari bambu. Nah, yang luasnya waktu itu 1000 meter persegi, dikelola oleh siswa-siswa dengan sekemampuannya, tetapi alhamdulillah berhasil. Dan sekarang kami dibantu oleh pemerintah pusat mendapatkan bantuan greenhouse ini sebanyak 7 unit. Namanya Aisyah. Karena kemauan sendiri, dari kecil sama mama suka ikut ke kebun, makanya mau ikut ke pertanian. Dari pengalamannya lumayan banyak, dari pemanenan, terus persemaian juga, dari penstekan bunga mawar, penyemaian paprika, panen jagung. Seru gitu kan, bisa kerja bareng-bareng sama teman. Kan kalau di jurusan lain beda gitu, kita kebun sendiri. Kalau yang lain kan enggak. Kami dari kelas 12 ATPH 2 sedang melakukan penggemburan holiday ya, yang bekas dari greenhouse untuk ditanam kembali, nanam stroberi sama daun mint. Metode pembelajaran di sini menggunakan teaching factory atau teaching industry, menenggatkan siswa dengan perilaku budidaya secara industri. Itu sangat bermanfaat sekali ini. Kalau dulu pertaniannya open field, lahan terbuka, luasnya sekitar 4 hektar. Nah, sebelum ada bangunan ini penuh, kami mendidik mereka seperti halnya petani di sini, ya, mulai dari mengolah tanah, nanam, pemeliharaan, sampai panen dan pemasaran. Dulu didekatkan senyata mungkin untuk bertani.
kegiatan hari ini yang kita lakukan adalah penanaman stroberi dengan media tanam kokopit bekas paprika. Nah, di sini kita menggunakan polybag dengan ukuran 35. Untuk satu polybag ini kita tanam 3 biji stroberi. Nah, untuk ini kan stroberi ada yang rambat. Nah, di yang rambat itu ada yang keluar akar. Nah, untuk yang bagian itu yang kita stek jadikan bibit. Ya, kayak seperti ini. Untuk pemeliharaan kebun, khususnya di ATPH, seluruhnya dari level kelas 10 sampai kelas 12 dilibatkan. Itu untuk pemeliharaan atau untuk budidaya, tetapi berjenjang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan levelnya. Untuk masuk ke hidroponik, biasanya kelas 11 semester genap dan kelas 12. Untuk kedepannya, untuk para siswa di sini kami perkenalkan langsung dengan lingkungan yang ada, tentang pertanian yang ada di lingkungan SMK Negeri Pacet. Mulai dari pasar, industri, dan segala macamnya yang berhubungan dengan pertanian kami perkenalkan. Bahkan untuk yang sekarang-sekarang kami mengundang para entrepreneur muda yang kebanyakan adalah lulusan dari SMK Pacet untuk memberikan motivasi ke mereka bahwa pertanian ini sangat optimis untuk bisa maju. Dan untuk bertani bukan hanya untuk bertani di sekitar kita, tapi bisa bertani dimanapun, yang penting punya kompetensi di bidang pertanian. Banyak anak-anak yang mengatakan, "Pak, saya masuk pertanian tapi tidak punya lahan." Tidak usah bingung. Yang penting kamu punya kompetensi di bidang pertanian. Lahan luas. Banyak yang punya lahan tetapi tidak punya SDM, maka hak kalian untuk masuk ke sana. Peluang kalian untuk bisa bekerja, untuk bisa berwirausaha. Sekarang kegiatannya pewiwilan atau perawatan paprika. Ayo teman-teman, kita perawatan paprika atau pewiwilan. Ini caranya ya. Pewiwilan biasanya membuang tunas. Ini tunasnya. Kita petik. Ini petik cabang. Sisa daun harus 3. Buah juga harus 1. Dalam satu ini harus 1. Ini ada 2. Nah, yang ini ya petik. Terus naik ke atas. Petik. Petik. Yang ini petik. Mulai. Untuk kelas 12 sudah bisa dilepas karena dia sudah punya pengalaman di industri, sudah PKL. Tapi untuk adik-adik kelasnya perlu pendampingan dari guru-gurunya. Setiap kegiatan pasti ada kesulitannya dan berbeda-beda karena setiap level berbeda karakter. Setiap level.
Kemudian anak yang masuk pun dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kadang dari anak petani, anak pedagang, dan kadang-kadang dari anak yang jauh sekali dari bidang pertanian. Itu yang menjadi kendalanya. Kegiatan selanjutnya kita pembenangan pada tanaman tomat ya. Supaya nanti si tomatnya nggak jatuh ke tanah. Biasanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Untuk para alumni biasanya begitu lulus sudah banyak yang meminta dari SMK Pacet, beberapa perusahaan meminta lulusannya untuk bekerja di perusahaan itu. Tetapi tidak semuanya tertampung sekaligus. Yang belum tertampung kami siapkan untuk bekerja magang di SMK Pacet. Konsepnya sama seperti magang-magang di industri lain, kami bayar sesuai dengan upah yang berlaku. Tetapi untuk para alumni yang mengikuti magang di SMK Pacet, jika perusahaan ada yang meminta, maka kami alihkan. Itu tidak tetap menjadi pekerja atau pegawai di kebun ATPH. Hanya sekedar menunggu saja peluang yang lebih di perusahaan lain. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Reja Saparudin. Saya alumni dari SMKN 1 Pacet yang bertugas di bagian paprika, budidaya tanaman paprika. Sekarang kegiatannya kita mau panen paprika warna hijau sama warna merah. Panen. Ini paprika umurnya sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Semakin lama pertumbuhannya, semakin tinggi juga paprikanya. Kita udah selesai panennya, sekarang kita mau bawa ke ruangan pasca panen. Sekarang kegiatan sortir sama nge-packing. Yang bagus yang kayak gini, terus yang agak besar dikit videonya yang bagus. Untuk pengirimannya ke mitra kita yang domisilis daerah Cipanas, Cianjur. Kalau gagal panen sih belum, tapi kalau kena penyakit sih pernah. Buahnya lebih kecil, terus banyak tripnya kayak gini. Jadi nggak begitu merata. Ini masuknya ke TO.
Sekarang kegiatannya penyiraman rutinan. Ini menggunakan pupuk abemik, pupuk cair abemik. Penyiramannya 1 hari kurang lebih 5 kali penyiraman. Apalagi kalau cuacanya panas gini, kita menggunakan 5 kali penyiraman. Jam 7, jam 10, setengah 12, sama jam 2, sama jam setengah 4. Dari 2009 kita punya konsep hidroponik ini, lokasinya di Jalan Raya Hanjawar Pacet nomor 25, yaitu di SMK Negeri 1 Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Untuk pertanian di sini baru-baru tahun-tahun ini saja mulai berkembang petani mengikuti budidaya secara hidroponik. Itu pun dari pemodal-pemodal yang besar. Kalau petani-petani sini agak kesulitan di modal awal karena untuk biaya pembangunan GH-nya cukup besar. Tetapi di petani yang sekarang melaksanakan budidaya secara hidroponik, SDM-nya kami yang support. Hadirnya kebun di sini memberikan pengalaman nyata sehingga mereka memiliki kompetensi tentang budidaya yang bisa mereka lakukan di akhir kemudian. Kompeten satu bidang tanaman saja sudah cukup. Kemudian mampu berwirausaha menjadi entrepreneur, membaca peluang yang ada di lingkungannya, baik di bidang pertanian ataupun di bidang lainnya. Anggap saja sekolah di pertanian adalah jalan untuk sukses mereka.